Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Takbir dalam gerakan sholat bagi seorang imam, apakah tetap sunnah atau tidak wajib? Sedangkan takbir tersebut adalah sebagai tanda bagi makmum untuk mengikuti imam. Apakah ada tanda lain yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergantian gerakan sholat bagi seorang imam? Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah apakah takbir tadi ya, walaupun sudah saya sebutin ada khilaf para ulama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang wajib itu hanya takbiratul ihram saja ya. Terus ulama yang kedua mengatakan di samping takbiratul ihram yang wajib, takbiratul intiqal, yaitu takbir ya dari perpindahan gerakan wajib ke gerakan yang lain. Ini madhab yang lainnya. Kalau mayoritas kan yang wajib adalah takbiratul ihram. Masalah ini apakah makmum saja atau imam saja sama ya? Imam makmum itu sama, memiliki hukum yang sama. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam ini dijadikan sebagai qudwah, panutan ya, ini untuk sebagai qudwah yang diikuti. Sehingga pembahasan ini ulama mengatakan bahwa jika memang dia mengambil madhab bahwasanya yang wajib itu hanya takbiratul ihram saja, maka otomatis berlaku pada imam dan makmum. Tapi kalau dia mengambil pendapat bahwasanya takbir intiqal juga wajib, maka berlaku juga imam dan makmum karena makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Wallahu alam. Tapi bisa jadi misal antara imam dan makmum beda madhab, bisa jadi ya. Misalnya imam madhabnya mengatakan bahwasanya yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Kemudian makmumnya mengatakan bukan hanya takbiratul ihram tapi takbir intiqal juga, sehingga mereka sangat perhatian dan sangat mewanti-wanti khawatir terlewat dari imam. Ya boleh saja, tidak ada masalah. Ini intinya masalah ini masalah yang tentunya bagi seorang makmum ya bolehlah itu mengambil masalah fikih ini sesuai dengan apa yang ia yakini ya. Kalau seandainya dia misalnya mengatakan takbir intiqal itu wajib juga, kalau dia lupa lagi kemudian atau lalai misalnya, kalau lupa masih dimaafkan insya Allah, tapi kalau misalnya bengong misalnya ya seperti itu, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa ya kalau memang mengambil madhab tersebut. Wallahu alam. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Subhan dari Tangerang, dan terima kasih juga pada Bapak Subhan yang sudah bertanya ya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya, ada dari Ummu Fatir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kapan sujud sahwi dilakukan bila kita lupa duduk tasyahud awal? Sujud sahwi. Kapan sujud sahwi dilakukan ketika lupa tasyahud awal? Nah, ini karena pertanyaannya fikih ya, mau dijawab pakai pendapat ulama atau tidak ya? Tapi intinya ulama itu beda pendapat ya masalah sujud sahwi ya. Kalau prinsip di madhab Syafi'i, semua sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya, itu prinsip Syafi'iyah ya. Tapi ada ulama-ulama juga membedakan ya antara lupa ya, antara ragu ya, kemudian antara syak ragu, atau antara kurang atau antara tambahan ya. Ini panjang sebenarnya pembahasannya ya. Ini juga saya buka tulisan tentang masalah ini yang saya posting juga, bahwa masalah ini dihilafkan para ulama. Kalau mau praktisnya ya, saya sendiri sampai sekarang praktis Syafi'i gitu ya. Mau itu ragu, mau itu tambah, mau kurang ya sebelum sebelum salam intinya ya. Bolehlah mengambil pendapat itu. Tapi kalau mau ngambil pendapat ulama, misalnya saya katakan di sini ragu misalnya, ragu ulama mengatakan ya, kalau jumhur ya, Syafi'i, Maliki, Hambali ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau ragu antara sedikit sama banyak itu
diambil yang sedikit dan melakukan sujud sahwi ya, sujud sahwi ya. Dan kemudian juga Syafi'iyah mengatakan hal demikian pula ya. Kalau sebagian ulama kalau dia melakukan tambahan maka setelah salam ya. Kalau kurang ya sebelum salam. Tapi kalau Syafi'iyah mengatakan semua mau ragu, mau tambahan, mau kurangan dalam sujud sahwi semua adalah sebelum salam. Jadi sehingga bagi penanya tidak ada masalah melakukan sujudnya sebelum salam. Allah alam ya. Itu menurut madhab Syafi'i. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan sudah menjawab pertanyaan dari Ummu Fatir. Dan terima kasih juga pada Ummu Fatir yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Jadi pemirsa Hasmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silakan ya bagi pemirsa yang ingin bertanya sesuai dengan tema, jangan malu-malu, silakan layang pertanyaannya di WhatsApp di 0812 1563 9779. Tapi Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari pertanyaan dari Bapak Subhan lagi dari Tangerang. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya tentang duduk iftiros di tasyahud akhir. Itu jika Anda lakukan hanya pada sholat sunnah yang 2 rakaat, tapi untuk sholat subuh tetap pakai tawaruk, apakah boleh? Berarti dia lintas madhab. Karena ulama itu nggak membedakan antara sholat sunnah sama wajib ya. Jadi ulama nggak membedakan ya, antara jumlah rakaat ini pada sholat sunnah dan wajib. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau saya iftirosnya saya lakukan pada sholat yang tasyahudnya hanya 1, yaitu subuh, itu tapi di sholat-sholat sunnahnya saja. Tapi kalau saat subuhnya saya tapi tetap tawaruk Syafi'i ya. Berarti kalau dia sholat sunnah sedang bermadhab ya, Hambali, kalau sholat subuh dia Syafi'i, tidak ada masalah. Menurut saya ini masalah yang hal yang wasik, yang luas, yang tidak berlapang dada, dan insya Allah masing-masing memiliki dalil yang kuat, memiliki argumen yang kuat ya. Dan ini bukan masuknya terlarang, karena ada sebagian orang mengatakan kalau sholat itu harus lempeng ya, Syafi'i terus dari wudhu ya. Tidak sama sekali ya. Karena kewajiban kita adalah mengikuti apa yang sudah disabdakan Rasulullah SAW. Selama yang kita lakukan dari mulai wudhu, mandi, sholat, ruku, sujud, kok ketika periksa bersama qala Rasulullah, laksanakan. Walaupun kalau dicek, yuk kita cek gerakan kita ini kan ada hadisnya nih. Tapi kalau secara madhab setelah dilihat, oh ternyata ruku saya madhab ini, tahiyat madhab ini tidak ada masalah. Karena yang menjadi patokan kita itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, tidak fanatik harus lempeng ngikutin Syafi'i, Maliki, tidak. Bahkan kalau kita mau bahas panjang lebar, ya, saya rasa sulit orang mengamalkan satu madhab lempeng gitu. Banyak masalah-masalah yang perlu kita lihat. Yang kemarin saya bahas saja adzannya orang-orang di Indonesia yang mengikuti madhab Syafi'i saja hubungan dengan cara madhab Syafi'i. Pasti mereka akan mengatakan, oh ini kan sesuai cara Nabi ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi, selama apa yang dikatakan oleh Rasul, qala Rasulullah, contoh Rasul laksanakan. Walaupun bisa dikatakan ini kan nggak sesuai dengan madhab ini ya. Jadi adzannya orang Indonesia itu bukan madhab Syafi'i, walaupun mereka meyakini bahwa dia adalah Syafi'i. Wallahu alam, dan tidak ada masalah. Wallahu alam. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Subhan dari Tangerang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Subhan yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita batasi mungkin 2 lagi Ustaz ya. Pertanyaannya ada dari hamba Allah. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah ketika seseorang hendak sholat saat dalam keadaan jamaah dalam keadaan ruku dan si makmum langsung ikut ruku tanpa takbir awal karena terburu-buru agar tidak ketinggalan rakaat pertama? Ketika ada makmum yang baru masuk ya, ingin gabung berjamaah ya dengan imam ya, sedangkan imamnya sudah ruku ya. Ini kalau kita bahas detail-detail itu masing-masing poin ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Kayak misalnya kapan orang itu dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Ada ulama yang mengatakan kalau dia mendapati takbiratul ihram atau surahnya atau sebelum rukuknya imam, baru dia dapat 1 rakaat. Tapi pendapat yang saya pilih ya dari sebagian pendapat para ulama juga, bahwa orang selama mendapati ruku secara sempurna itu mendapatkan 1 rakaat
Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan kalau ruku itu nggak dapat, tapi tidak ada masalah lah. Ini madhab yang kuat juga, yang qawi ya, secara nas dalil ya. Itu kalau bahas. Kemudian pertanyaannya, kalau ada orang yang ketika hendak berjamaah tiba-tiba imam sudah ruku, apakah kita tetap awali dengan takbiratul ihram Allahu akbar baru ruku? Tapi kan kalau saya takbiratul itu ketinggalan Pak Ustaz. Ada dua pendapat di kalangan ulama, minimal dua pendapat. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya seseorang itu ketika hendak masuk ke jamaah ya, tidak perlu bertakbiratul ihram langsung, takbiratul ihramnya sudah diwakili oleh imam. Karena dia adalah makmum, sudah dibadalin, sudah diwakilin. Jadi langsung dia misalnya ruku misalnya ya. Tapi tentunya saya katakan mengucapkan Allahu Akbar ya. Langsung Allahu Akbar misalnya seperti itu ya. Jadi nggak perlu Allahu Akbar takbiratul ihram, tapi maksud saya dia langsung ruku ya, tanpa gini dulu ya. Misalnya sedekap dulu, tidak perlu langsung, yang penting Allahu Akbar langsung ruku. Ini sebagian ulama mengatakan boleh ya, langsung tidak masalah. Tapi saya rasa pendapat yang secara pribadi saya pilih, dan ini adalah dalam rangka untuk kehati-hatian, bahwa kita hendaknya sempatkan untuk takbiratul ihram dan meletakkan tangan kita di atas dada ya. Misalnya dengan cepat aja, misalnya Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar seperti itu, tidak ada masalah. Dan ini juga sekaligus menjadi patokan bahwa kita itu dapat ruku sempurna atau enggak ya. Jadi kalau seandainya orang itu mendapati jamaah dan makmum itu masih lama rukunya, saya yakin masih cukup ya, dia Allahu Akbar itu masih cukup. Tapi kalau seandainya udah buru-buru ini, malah khawatir dia diambang keraguan itu. Saya sudah mau ikut ruku tapi kok tahu-tahu sudah mau ideal ya. Menurut saya sih kita takbiratul dan meletakkan tangan kita di atas dada sajalah. Kalau seandainya ternyata imam sudah lanjut, ya sudah, kita akan menambal saja ya. Jadi nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita sedih misalnya nggak dapat sempurna gitu ya. Tapi intinya tetap kita usahakan untuk takbiratul lalu meletakkan tangan kita di atas dada. Kalau seandainya memang dia mendapatkan ruku sempurna, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, tinggal disempurnakan. Wallahu alam. Jadi nggak usah perlu dipersulit-sulit. Nah, tapi Ustaz, masyaallah, jazakallahu khairan sudah menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi yang sudah bertanya, dan terima kasih juga atas pertanyaannya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, ada dari Bapak Kurnia dari Cimahi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah pada semua sholat setiap awal rokaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, takbirnya selalu dengan mengangkat tangan, dan ketika akan ruku juga takbirnya selalu dengan mengangkat tangan? Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana posisi tangan saat i'tidal? Tadi sudah saya sampaikan ya, kapan kita harus mengangkat tangan. Sudah saya sebutin tadi. Ada yang mengatakan bahwa mengangkat tangan itu cuma 3 saja ya, yaitu ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika mau ruku Allahu Akbar, ketika bangkit dari ruku ya, itu 3 ya, berdasarkan hadis. Tapi pendapat kedua yang wajib bukan hanya 3 saja ya, tapi ditambah 1 lagi jadi 4. Sebagaimana riwayat yang ada tadi saya sampaikan dalam pembahasan, silakan disimak pada sesi pembahasan tadi, yaitu 4 ya, di samping 3 tadi tambahan 1, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal ya. Misalnya orang sudah dapat 2 rakaat tasyahud, mau masuk ke rakaat ketiga itu angkat tangan ya, seperti itu. Jadi khilaf para ulama, tapi intinya kita 4 saja inilah ini yang paling ditekankan dan yang harus kita lakukan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku itu mengangkat tangan ya. Kemudian ketika bangkit dari 2 rakaat menuju rakaat ketiga, itu yang mengangkat tangannya, Pak. Ya, jadi enggak semuanya mengangkat tangan ya. Kalau mengucapin Allahu Akbar ya tadi ada, yaitu takbir intikal dari gerakan wajib ke wajib. Wallahu alam. Jadi ada 4 saja. Nah. Dan pertanyaan terakhir tadi, posisi tangan i'tidal. Posisi tangan i'tidal ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama.
Dan khilaf ini bukan khilaf yang maksudnya konsekuensinya seolah-olah yang satu bid'ah, yang satu tidak, atau yang satu sah atau tidak. Enggak, ini khilaf yang wasi', yang orang itu memiliki kelonggaran untuk memilih dan berlapang dada dalam masalah ini. Walaupun sempat juga saya mendapati kabar bahwa ada salah satu syekh yang dianggap bahwa ketika salah dalam ini itu bid'ah gitu. Sebenarnya tidak tepat karena banyak ulama yang mengoreksi juga. Masalah i'tidal boleh sami Allahu liman hamidah, tangan diletakkan di atas dada, monggo silahkan. Langsung irsal, namanya irsal. Irsal kayak gini. Boleh, tidak ada masalah, pilih saja ya. Sama-sama memiliki argumen ya, walaupun sama-sama menggunakan dalil yang sama tetapi cara memahaminya beda. Sudah lama awal-awal saya mengkaji masalah ini sudah saya sebutkan asbabul ikhtilaf indal ulama, sebab-sebab ikhtilaf para ulama. Di antaranya adalah memahaminya yang berbeda. Dalilnya sama ya, hadisnya sama dipakai oleh madhab 4 itu kadang, tapi memahaminya yang beda. Ini bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah mau sami Allahu liman hamidah seperti ini atau irsal seperti ini. Tapi kalau misalnya bisa jadi sebagian masyarakat awam nggak tahu ya. Kalau kita memang di masyarakat lingkungan awam ya, kita ngikutin secara keumuman saja, khawatir menjadikan fitnah ya, karena mengambil qaul yang misalnya kita anggap marjuh ya. Bisa jadi orang merojikan saya di sini saja, ini roji. Tapi kalau memang mengambil yang marjuh, yang irsal seperti ini bisa membawa kepada maslahat ya, tidak menjadikan konflik di tengah-tengah jamaah ya masalah gitu, sama-sama memiliki argumen. Wallahu alam.